ini yang berjudul tentang pasar uang, sistem dan operasionalnya di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Alfi Hikmatin dengan NIM 411823, kemudian saya sendiri Putri Stanisi dengan NIM 411823. Materi yang pertama yaitu tentang giro wajib minimum atau GMW. Giro wajib minimum atau GMW adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga bank atau DPK yang merupakan kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Ketentuan mengenai giro wajib minimum bagi bank-bank berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada landasan syariah sebagai berikut. Yang pertama, kaidah fikih atau maslahi mursalah. Kemudian yang kedua, kaidah fikih tasraful iman ala ra'iyah manut bil maslahah. Yang ketiga, kaidah fikih sa'asus syariah. Kemudian poin selanjutnya yaitu clearing. Clearing adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Adapun tujuan dan manfaat clearing, yang pertama bagi Bank Indonesia, efisiensi waktu dan biaya khususnya dalam hal operasional clearing dengan diadakannya fees keluarga kredit, maintenance aplikasi clearing dengan digunakannya sistem yang integrasi di seluruh wilayah clearing. Kemudian tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui clearing yang lebih luas dengan diakomodirnya clearing antar wilayah untuk transfer kredit. Kemudian untuk memenuhi prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing yang bersifat multilateral netting sesuai dengan core principle yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement atau BIS. Kemudian manfaat bagi bank yaitu untuk efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warga kredit, semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Kemudian manfaat bagi masyarakat, yang pertama mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah. Kemudian mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dan dalam bertransaksi. Kemudian yang terakhir mendapat alternatif layanan jasa bank transfer dana yang kompetitif. Pembahasan selanjutnya adalah pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Mekanisme transaksi pasar uang antar bank syariah yang pertama, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank konvensional atau bank asing dapat membeli instrumen pasar uang antar bank syariah yang diterbitkan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah. Yang kedua, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank konvensional atau bank asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrumen pasar uang antar bank syariah sebelum jatuh waktu untuk instrumen pasar uang antar bank syariah yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu. Yang ketiga, dalam melakukan transaksi di pasar uang antara bank syariah, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan instrumen pasar uang antar bank syariah sebelum jatuh waktu, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank konvensional atau bank asing dapat menggunakan pialang. Yang keempat, bank umum syariah atau unit usaha syariah yang menerbitkan instrumen pasar uang antar bank syariah harus memberikan informasi terkait instrumen pasar uang antar bank syariah dimaksud pada bank umum syariah, unit usaha syariah, bank konvensional atau bank asing yang akan membeli instrumen pasar uang antar bank syariah tersebut. Yang kelima adalah jenis instrumen pasar uang antar bank
syariah yang dapat dialihkan ke pemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya serta informasi terkait dengan instrumen pasar uang antar bank syariah sebagaimana yang dimaksud pada poin keempat diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur instrumen pasar uang antar bank syariah tersebut. Yang keenam, Bank Umum Syariah, unit usaha syariah yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada landasan syariah pasar uang antar bank, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai seorang muslim harus berkomitmen dalam perjanjian yang telah dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen itu harus ditunjukkan oleh seorang muslim. Pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian itu. Pembahasan selanjutnya yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Akad yang digunakan untuk instrumen wadiah Bank Indonesia atau SWBI adalah akad wadiah. Dalam sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI ini tidak boleh diperjualbelikan. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama merupakan tanda bukti penitipan dana jangka pendek, yang kedua diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang ketiga merupakan instrumen kebijakan moneter dan sarana penitipan dana sementara. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.